anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Meneruskan ini ya, kebiasaan adwa muhawwinqa sedikit tapi berkesinambungan insyaallah. Kita baca surat Al-Qasas surat ke-28 ayat dari 53 sebenarnya sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 51 sih kalau mau dibaca lengkap hizbnya dari 51. Di sini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengarkan lagwa, perkataan yang tidak bermanfaat, a'radu anhu, mereka berpaling daripadanya, wa qalu, dan mereka mengatakan, lana, bagi kami, a'maluna, amalan-amalan kami, walakum, dan bagi kalian, a'malukum, amalan-amalan kalian, salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Jadi tetap didoakan, walaupun beda ini tetap didoakan, mudah-mudahan sejahtera. La nabtaghil jahilin, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ini apa? Salah satu ciri orang-orang yang di ayat sebelumnya disebutkan orang-orang yang iman terhadap Al-Quran. Wa idza yutla alaihim qalu amanna. Apabila mereka dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman. Nah, salah satu cirinya adalah ini. Sebelumnya ciri mereka itu wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Ciri mereka itu senantiasa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi ciri yang luar biasa dari mereka itu yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Nah, ini susah menolak kejahatan dengan kebaikan, itu perkara yang sangat luar biasa susahnya. Nah, saya ingin menyoroti ayat yang setelahnya, yakni wa idza sami'ul lagwa, apabila mereka mendengar perkataan lagwa. Lupa saya lago itu belum dicek. Lago, bentar saya cek dulu karena menarik kata lago ini. Kalau dalam bahasa Arab itu kan banyak banyak kata-kata yang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sama artinya, tapi dalam bahasa Arab itu sendiri beda artinya, ya kan? Gitu. Dalam bahasa Arab sama ininya dalam bahasa Indonesia sama artinya, tapi dalam bahasa Arab itu berbeda dalam bahasa katanya maknanya berbeda. Bukan, lafadznya beda gitu. Lafadznya dalam bahasa Arab itu beda, tapi dalam bahasa Indonesia itu sama gitu. Misalkan tidak bermanfaat, lago tidak bermanfaat, kemudian yang lainnya itu banyak lagi, tapi artinya sama dalam bahasa Indonesia. Lago itu asal katanya dari lago gitu ya, al-lagwa. Jadi lago itu kata Roghib al-Asfahani adalah sesuatu yang dia tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa memberikan tambahan apa-apa gitu. Jadi lago itu segala sesuatu yang tidak bisa memberikan tambahan apa-apa gitu. Yang namanya tambahan itu adalah sesuatu yang bermanfaat tentu saja gitu. Jadi dari sisi manfaatnya yang namanya lago itu tidak bisa memberikan manfaat. Wa huwa alladhi yuradu ala ruyati wa fikr. Balik itu dalam pola pikirnya atau dalam pandangan seseorang itu lago. Misalkan gini, lago itu kalau kita berpikir sesuatu kemudian pikiran kita itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, itu lago gitu.
misalkan Pak Iman merenung gitu, mikirin Angelina Jolie, itu lago. Karena nggak bisa memberikan manfaat apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ngehayal, hayalan itu lago gitu. Hayalan itu artinya lago. Ya, jadi kalau seseorang sedang berpikir gitu ya, seorang sedang berpikir atau menulis, kalau misalkan menulis itu orat-oretan gak jelas, cuma nulis-nulis aja gitu kan di board, tulis nggak ada ininya, itu lago. Itu lago gitu. Kalau misalkan di dapur nggak jelas, nggak bersih-bersih, nggak apa, cuma apa, itu lago namanya gitu. Itu lago. Ya, jadi lago itu apa namanya, apa ya apa ya lago itu ya, ya pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa itu namanya lago. Nah, kata lago itu sering digandengkan dengan kata rofas. Rofas itu lebih tinggi derajatnya dari sisi dosa daripada lago gitu. Rofas, kalau rofas kan kadang dia bisa mempengaruhi seseorang. Orang yang berbicara rofas itu bisa mempengaruhi seseorang. Contoh misalkan seorang yang sedang ibadah haji, kemudian dia melihat betisnya orang Libanon, ya kan, terus dia bercerita ke temannya, itu dia bisa kepikiran, itu rofas namanya. Makanya ketika sedang haji dilarang rofas gitu. Teman saya sebelum jalan Jumat ketika ibadah haji, Pak, insyaallah dia itu insyaallah melihat apa, betis ini insyaallah apa, udah gitu, iya boleh. wah katanya orang sana itu atau Libanon apa ini Tergantung waktu. Kalau luar biasa katanya cantiknya. Itu kalau udah rofas, kalau haji itu udah rofas. Begitu ngajak itu orang ke keburukan itu karena orang bisa mikirnya lain-lain, jadi orang jadi penasaran kayak gimana sih betisnya, gitu kan, itu rofas. Habis itu dia malah pergi memperhatikan Itu begini memperhatikan karena penasaran itu rofas. Nah, makanya setelah itu si teman saya ini, bukan teman saya sih, jadi temennya Hari Mukti itu, dia itu Pak Arman udah wafat, temennya dia sama-sama dari PT Dirgantara, PT DI. Udah gitu setelah melihat itu, dia melihat orang Indonesia, komentarnya lain lagi, Pak. Komentarnya, wah ternyata orang Indonesia itu belum selesai bikinnya, katanya. Canda. Orang Indonesia belum selesai bikinnya, katanya. Maksudnya apa? Nggak sesempurna orang yang dia lihat tadi gitu. Itu tiba-tiba apa, bengkak mukanya, Pak. Bengkak mukanya gitu. Tiba-tiba aja bengkak mukanya gitu kan. Udah gitu nyampe ke apa namanya, ke hotel. Nah, teman saya almarhum ini yang ngasih tahu dia, kata dia apa namanya, dokter nggak tahu kenapa penyebabnya apa, apakah disengat ini atau apa, dia nggak tahu. Insyaallah. Kemudian kata si Pak Arman ini, Insyaallah. istighfar katanya, mungkin karena kamu baru bicara yang tadi, baru setelah itu, iya, alhamdulillah, luar biasa gitu. Makanya itu rofas namanya. Nah, kata lago juga semacam itu. Jadi lago itu segala sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nah, makanya kata lago itu sering digandingkan dengan kata rofas. Kemudian lago juga bisa digandingkan dengan kata kazaban itu apa? Bohong. Nah, gitu. Jadi lago itu sebenarnya kalau dilihat dari dosa, mungkin dia belum berdosa. Tapi ketika dia meningkat, itu bisa jadi rofas, ya kan? Bisa jadi kazaban, kebohongan, ya kan? Ketika seseorang sudah asik dalam obrolannya, dalam lagonya, maka dia bisa meningkat, bisa jadi rofas, ya kan, bapak-bapak gitu kan, kalau ngobrol biasanya kan ngobrol kesana kemari, tiba-tiba nambah-nambahin, kemudian kalau ngomongin perempuan tiba-tiba wah itu rofas gitu. Makanya orang yang beriman itu wa idza sami'ul lagwa fa'aradu anha. Kalau orang itu dengar lago, dia fa'aradu anha. Kenapa? Karena itu bisa menjurus ke yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi bisa menuju ke rofas. Yang pertama bisa menuju ke syahwat.
Iya, bukan cuma Syahwat iya, nikah. syahwat kan? Istilahnya itu bibit ya. Bibitnya gitu lagu itu. Gitu, itu bibitnya lagu itu. Kelihatannya kagak apa. Iya. Jadi ngeres orang. Ya jadi Bisa, ngeres, beneran. ya kan? Gitu. Ada Itu apa? dari lagu. Makanya orang yang benar-benar iman sama Al-Qur'an itu, gitu kan? Allah tidak menyebutkannya dia berpaling dari perkataan rafas, tidak. Dia berpaling dari perkataan bohong, tidak, tapi dari bibitnya dulu gitu. Wa idza sami'ul lagwa, apabila dia mendengar perkataan yang tidak ada manfaatnya kan, maksudnya tidak bisa memberikan dampak positif apa-apa, itu dia fa'aradu anha, berpaling dia. Makanya dalam Quran surat Al-Mu'minun juga orang yang beruntung itu kan la yasma'una fiha lagwaw wala bukan yang Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya kan? Itu yang beruntung itu gitu. Nanti makanya bahasa ahli surga, ya kan? Bahasa ahli surga ada yang tadi la yasmauna fiha lagwaw wala kizaba wala ta'sima, ya kan? Jadi bahasa ahli surga itu adalah mereka lagwaw tidak ada, apalagi yang ta'sima, banyak perkataan-perkataan dosa, wala kizaba, apalagi perkataan-perkataan bohong. Kenapa? Karena lagwaw sekali lagi bisa menjurus kepada tadi rofas, kemudian kizabah, kazaban ini kebohongan. Iya, orang yang banyak ngobrol kan kesana kemari itu lebih banyak banyak tambahannya, ya kan? Gitu. Yang bahaya lagi adalah ketika udah menjurus ke rofas gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu candanya saja benar gitu. Nabi itu candanya saja benar. Kursinya Pak, ada kursinya Pak. Langsung. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau bercanda dia benar. Contoh misalkan Nabi itu sering ngajak makan para sahabatnya, ya kan? Itu kayak Pak Awad senang makan kurma. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan bareng Ali bin Abi Thalib, ya kan, makan kurma. Kemudian gelap, lampunya gelap, tidak ada lampu. Makan Ali bin Abi Thalib, kan Ali bin Abi Thalib itu umurnya nggak terlalu jauh ya sama Nabi ya, paling beda berapa tahun. Maksudnya masih bisa ngobrol gitu kan, masih bisa bercanda. Makan kurma, ternyata Ali bin Abi Thalib iseng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biji kurma yang dimakan oleh Ali bin Abi Thalib ditaruh di depan tempat duduknya Nabi. Jadi meja gini ditaruh di depannya sama Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Gitu. Ditaruh terus makan, taruh. Udah gitu tiba-tiba pas begitu ada lampu, udah mulai terang, wallahu alam mungkin lampunya dari mana, ketahuan lah pokoknya terang. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah," katanya, "engkau makan kurma banyak sekali," katanya. "Lihat bijinya," katanya, "banyak sekali." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah gitu kan, tapi Nabi karena tahu Ali bin Abi Thalib sedang bercanda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah saya senang makan kurma dan saya makan kurma tidak dengan biji-bijinya." jadi halifah. dia bilang Ali makan kurma, Ali kan jadi kalah gitu ya. Ali kalah. Kata Nabi, "Alhamdulillah saya senang makan kurma tapi saya makan kurma tidak dengan biji-bijinya." Ali kan jadi itu canda mereka. Benar candanya gitu kan. Candanya benar gitu. Nabi juga bercanda, Nabi juga suka bergurau sama sahabat-sahabat ya, sama istri-istrinya. Nah, yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu lupa bahasanya itu apa? Wa idza sadafu ahlul lagwa lam yakhudu ma'ahum wa yasta'mal lagu fiha. Pokoknya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang lebih banyak, apalagi banyak dosa gitu ya,
lago saja, Tinggalkan. ya tinggalkan lago. Maksudnya yang tidak ada manfaatnya lah, yang tidak ada manfaatnya. Di dalam Quran surat Al-Furqan misalkan, selain yang tadi al-muflihun itu, orang-orang muflihun itu, di dalam Al-Furqan, di dalam surat Al-Furqan yang namanya ibadur rahman juga kan, wa idza marru bil lagwi marru kiroma gitu. Ketika mereka bertemu dengan orang yang banyak lago, mereka berpaling, tapi berpaling dengan menjaga kehormatan dirinya. Kita kembali ke yang tadi dari siapa tadi? Surat berapa tadi Pak Wan? Surat 50 Al-Qasas 5255. surat 55 ya. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anha. Mereka mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum gitu ya. Tetap mereka itu sopan santun, bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbakum ila aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa. Wa inna min abghadakum ila wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal musdiqun wal mutafiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti itu ada majelis-majelis yang didekatkan dengan aku gitu. Ya. Jadi pada hari kiamat itu ada majelis-majelis yang akan didekatkan dengan majelis aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahsanakum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Ahsanakum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya itu majelisnya, tempat duduknya akan didekatkan dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, sementara ada orang-orang yang dijauhkan majelisnya, dimurkai gitu. Kalau yang tadi itu dicintai majelisnya, kemudian didekatkan majelisnya dengan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Kemudian ada majelis-majelis yang dimurkai, kemudian wa'ab'adakum dijauhkan dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sarsarun wal mustasydikun wal mutafiqihun. Nah, kemudian siapa itu as-sarsarun? Imam Tirmizi meriwayatkan yang namanya as-sarsarun. Saya baru dengar nih kata as-sarsarun itu, nggak tahu apa. Jadi as-sarsarun itu kasirul kalam, banyak ngomong gitu. Iya. Apa? Big mouth, ya. Too much talk. NATO. No action talk only. Nah, itu. Kasirul kalam. Jadi as-sarsarun itu nggak tahu nanti bahasa rogibnya nggak tahu apa tuh. Pokoknya as-sarsarun itu kasirul kalam. Orang yang banyak ngomongnya. Tapi tentu yang ngomongnya nggak ada manfaatnya ya. Kalau ngomongnya menunjukkan sunnah, insya Allah itu kan kebaikan gitu kan. Walaupun mungkin belum bisa melaksanakan gitu ya. Karena ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman Allah Subhanahu wa taala yang kaburo maktan itu adalah bagi orang-orang yang bertentangan dengan ucapannya. Tapi kalau misalkan ada ustadz puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah, tapi dia sendiri belum bisa melakukan gitu kan, bukan berarti kaburo maktan gitu ya. Yang namanya kaburo maktan itu adalah yang dalam hukum-hukum Allah dia menyelisihi. Sementara dia ngomongnya begini tapi dia menyelisihi. Ya seperti ustadz profesi misalkan ya. Dia ngomongnya begini tapi di belakang dia jauh dengan apa yang diucapinnya gitu. Itu kaburo maktan. Tapi kalau menunjukkan sunnah tapi dia belum bisa melakukan, insya Allah itu belum kaburo maktan. Seperti misalkan Pak Iman kasih tahu siapa gitu kan, tapi Pak Awadnya belum bisa, Pak Iman atau Pak Awad belum bisa melakukan, itu nggak kaburo maktan. Ngasih tahu misalkan saum Tasu'a Asyura, ya kan? Ini pahalanya begini tapi belum bisa melakukan gitu kan, itu nggak termasuk kaburo maktan gitu. Kaburo maktan itu yang menyelisih hukum-hukum Allah secara tegas, itu artinya kaburo maktan gitu. Jadi nanti ada tafsir kaburo maktan. Nah, yang namanya kasirul kalam adalah kasirul kalam aram kecilin, arham kecilin arham bisa kan ngecilinnya gitu ya. Jadi kasirul kalam itu dalam sesuatu yang lago gitu. Oh banyak ngomong nggak ada manfaatnya.
itu sarsarun, majelisnya nanti dijauhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya yang namanya jauhan kan nanti relatif ya, mungkin jauhnya itu di neraka atau kalau masih di surga sih masih mending. Tapi ini ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha karihalahum, Innallaha karihalakum qila wa qal. Allah itu sangat benci, kariha itu satu akar kata dengan makruh ya. Allah itu sangat benci qila wa qal. Qila wa qal itu katanya gitu. Qila wa qal itu kata si ini loh. Jadi baru dengar dia udah nyampein lagi dan belum tentu kebenarannya. Belum tentu terbukti itu qila wa qal gitu. Jadi qila dia mendengar wa qal dan mengatakan lagi. Padahal itu belum tentu benar. Itu loh buntu itu ya. Tambah lagi. Yang disampaikannya Ditambah lagi. Nah itu yang namanya qila wa qal gitu. Gun-gun itu ya. Itu. Wah, misalkan ya. Pak Awad itu ya. Sejak dia jadi bendahara masjid ya. Misalkan. Mobilnya ganti-ganti. Nah, misalkan. Itu qila wa qal. Banyak itu misalkan. Mas Ijang itu ya. Tahu enggak? Ah, gitu kan. Ah, itu tuh qila wa qal. Padahal belum tentu benernya. Jadi qila wa qal itu gampang menyampaikan apa yang dia dengar. Kalau misalkan perkataannya itu baik mungkin masih mending ya, gitu kan. Tapi kalau perkataannya buruk itu yang bisa menjadi buhtan. Bisa mempengaruhi gitu ya, membuat tambah negatif. Bisa mempengaruhi seseorang gitu kan terhadap seseorang yang lainnya. Itu qila wa qal itu bahaya Makanya Allah itu benci qila wa qal. Hatta dalam sesuatu yang benar sekalipun gitu. Jadi jangan dulu inilah gitu. Pokoknya hati-hatilah qila wa qal itu. Jangan terlalu gampang menyampaikan sesuatu yang dia dengar gitu. Harus di cross check dulu, harus di tabayun dulu. Kemana yang belum jelas itu, Pak. Kalau kebaikan ya kalau kebaikan sih enggak. Kebaikan enggak masalah. Kalau kebaikan enggak apa-apa dari kalau kebaikan. Kebaikan dari Pak Awad disampaikan. Iya, disampaikan itu namanya qila wa qal itu adalah menyampaikan berita buruk sekalipun benar gitu kan, itu qila wa qal gitu. Kalau dalam kebaikan mah maksud saya tadi bukan yang baik ya. Yang benar di sini buruk tapi benar gitu kan. Nah itu jangan inilah kalau berarti ini ya. Kalau misalkan kita melihat TV ada berita, terus kita cerita sama orang lain, berita negatif cerita sama orang lain, masuk qila wa qal kan? Kalau berita mungkin tergantung siapa yang jadi objek beritanya ya. Gitu. Tapi kalau tokoh sih biasanya kalau tokoh-tokoh televisi ya itu mungkin nanti masuknya bukan qila wa qal, masuknya ke lago yang tadi gitu. Bisa jadi masuknya ke definisi yang lago tadi gitu. Ya wallahu alam, tapi yang jelas kira-kira ada manfaatnya sampaikan, tidak ada manfaatnya kita ikuti wa idza sami'ul lagwa fa'radu anha. Jadi kan kadang itu kan seneng orang itu bicara. Apalagi atun, utut apa? Ya maksudnya sebenarnya bercanda. Enggak, maksudnya gitu Udah tahu itu canda. Itu gimana? Dalam tata maksudnya dalam durasi beberapa saat gak masalah gitu. Obrolan kan kita juga perlu ngobrol. Maksud yang namanya lago itu adalah terus menerus sampai 2 jam ngomongin itu atut aja gitu kan. Nah, kalau cuma intermezzo doang gak masalah. Maksudnya update berita saya pikir nggak masalah gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah dijelaskan di sini adalah apa? Oh tadi nanti harus buka lagi. Ada kesinambungan gitu. Menjadi berita utama dalam pembicaraan itu. Itu yang nggak boleh itu. Kalau sesekali Pak Iman dong jangan rebutan sama saya kata Pak Awad. Jangan rebutan sama saya. Nah, itu mah wajar lah, masa obrolan biasa lah. Apa namanya? Update news gitu ya. Gak masalah. Yang namanya lago itu adalah yang menjadi menu utamanya, yang secara terus-terusan dan menjadi kebiasaan itu yang. Nah, untuk mengatasi seperti itu gimana? Seandainya begini, ada orang bercanda bahwa itu senangnya model itu gitu kan. Tapi ini keterusan membuat saya kikuk bertemu dengan orang itu gitu. Walaupun hati saya itu nggak ada apa-apa sama sekali. Ya kalau kikuk berarti ada apa-apa. Gimana sih? Karena omongan itu kan jadi kikuk gitu. Iya itu. Nah, makanya itu pengaruh. Nah itu yang namanya pengaruh itu kan dari situ kan. Akhirnya kan jadi nggak enak saya kan. Iya. Jadi salah tingkah ya Pak ya? Salah tingkah. Jadi salting kan. Padahal cuma gara-gara omongan orang.
karena orang itu diadu-aduin gitu kan. Kalau waktu saya naik haji ya biasa aja gitu, orang nggak ada pikiran apa-apa kok. Iya. Alhamdulillah menjalik begitu sampai di sini kok ya. Ada berita-berita lah. Ya pertamanya kita ya senyum-senyum aja, alhamdulillah. Standar gua begini, kan gitu kan. Ternyata keterusan. Seolah kayak bener. Iya, kan? saya kok jadi bener ini. Jadi kepikiran kan? Jadi kepikiran. Bukan lampuh Jadi lampu, kan nggak naik enak. tuh. Ketemu sama orangnya mau ngomong jadi kiku. Wah, Iya, karena pengaruh orang, nah itu. itu dia. Nah itu makanya apa namanya, itu bisa mempengaruhi saya. Enggak jangan gitu dong. gitu ya. Jadi ya makanya lago itu memang dampaknya memang lebih jadi besar gitu. Kemudian Allah itu benci kasratus soal, banyak apa mengungkapkan masalah, banyak apa kasratus soal, banyak pertanyaan. Tapi pertanyaannya pertanyaan untuk menghindari kewajiban gitu. Jadi banyak Apalagi komen di Facebook takut disalahgunakan. Wah, jangan makanya gawat juga masalah. gitu. Kemudian wa idu'atul mal, menyia-nyiakan harta. Allah tuh benci 3 hal. Jadi asar sarun itu kasirul kalam. Hadis nabinya adalah karena Allah benci terhadap kilawakol, kasratus su'al, wa idu'atul mal. Kemudian kata Nabi SAW, wahal yakubun nas ala wujuhim finnar ila hasadu alsinatihim. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka, maksudnya ala wujuhim finnar, banyak Masuk neraka karena disebutkannya wajah tapi mewakili seluruh badannya gitu ya. Jadi banyak orang yang dilemparkan ke dalam neraka illa hasadi alsinatihim. Kenapa? Karena dia banyak panen dari mulutnya gitu, kalau bahasanya gitu. Hasodi itu kan panen. Jadi artinya yang ditanam oleh mulutnya adalah sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalau misalkan yang namanya nanam kan berarti kan yang namanya panen berarti harus nanam dulu kan. Itu makanya mulut kita, kebiasaan kita itu jangan sampai seperti orang yang menanam gitu. Makanya tadi kalau hanya sebatas itu maka itu bukan nanam. Maksudnya hanya sambil lewat aja itu insya Allah gak masalah. Yang gak boleh itu adalah ketika kita seperti menanam menjadi kebiasaan. apalagi ada lawan politik ya. Apalagi ada lawannya Lawan gitu kan. politik sehingga membuat Iya. Makanya kalimat di dalam hadis ini hasad itu adalah panen. Orang yang panen berarti orang yang telah menanam. Jadi banyak orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena hasil panen dari mulutnya gitu. Itu yang namanya ya sarsarun. Innal abda la yatakallama bi kalimatin ma yatabayyana fiha yahwa biha finnar ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Apa nih? Yatabayyana fiha. Di hadis ini kita. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman sama hari akhir dan kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang-orang yang banyak bicara benar, banyak bicara baik, kemudian atau diam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti orangnya sidik, udah jelas. Iya. Bicara benar sidik. Nah, salah satu untuk mencapai itu adalah dengan saum. Barang siapa yang saum, najan, maka dia pasti akan terlindungi. Dia akan terpelihara insyaallah. Gitu. Nah, kita itu harus khawatir. Kenapa? Karena setiap ucapan kita itu adalah tuktab. Tuktab itu pasti akan ada yang nulis. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari mulut seseorang kecuali ladaihi raqibun atid. Karena di sisinya itu ada raqib dan atid. Raqib atid itu malaikat yang senantiasa raqib itu mengawasi, atid mengikuti gitu. Jadi ini mungkin salah satu nama malaikat yang kan kita kenalnya, padahal raqibun atid itu sifat bukan nama gitu. Ini itu bukan isim gitu. Ini fiil gitu ya. Nah, nggak tahu dari mana siapa yang ngasih nama malaikat raqib dan malaikat atid.
Mungkin dari sini gitu ya, disebut aja malaikat raqib dan malaikat atid, padahal Ada perbuatan itu yang iya, padahal raqib Karena atid itu adalah sifatnya. sifat malaikat, bukan nama malaikat raqib atid itu. Untuk mempermudah menjelaskan. Mungkin untuk mempermudah menjelaskan. Miskol. Gitu ya, raqibun atid. Ya itu saja mungkin malam hari ini, insya Allah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari apa allag itu. Lagu itu sesuatu yang tidak bisa memberikan dampak positif apa-apa. Itu lagu. Wallahu a'lam bishawab. Kebaikan itu boleh Pak. Kayak istri nggak bisa masak gitu kan, tapi dipuji terus kan bohong gitu kan. Istri itu kan nggak bisa masak misalkan, terus dipuji terus. Padahal makanannya kalau nggak enak, sedap isi. itu diperbolehkan. Kemudian bohong diperbolehkan Nggak itu boleh yang nyakiti. Oh, masakannya nggak enak. mendamaikan seseorang itu boleh. Soalnya kalau istri masak, kalau dicacat paling nggak senang. Besok nggak masak sih. Besok nggak masak. Kalau sekali-kali. Nggak dimasakin. Kalau misalkan keasinan bilangin aja, alhamdulillah saya lagi seneng yang asin-asin nih gitu kan. Akhirnya Rasulullah kan pernah kasinan apa gimana ceritanya? Iya. Rasulullah dikasih makan. Oh, iya. Asin. Iya, kata Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Rasul tidak pernah mencaci makanan. Kalau dia ada yang tidak senang, dia tinggalkan.